Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Kejadian 2 ayat 7, Tuhan berfirman, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sahabat semua, pernahkah kita bertanya, siapakah saya sebenarnya? Dalam dunia yang penuh dengan gelaran, status sosial, dan pencapaian, kita mudah lupa asal-usul kita yang sebenar. Namun Kejadian 2 ayat 7 membawa kita kembali kepada kebenaran yang paling mendalam. Kita berasal dari debu tanah dan hanya karena nafas Tuhanlah kita beroleh kehidupan. Apakah formula kehidupan menurut firman Tuhan? Dalam ayat ini kita melihat dua komponen penting yang membentuk kehidupan manusia. Debu tanah yang merupakan komponen fisikal, tubuh kita yang fana. Ini menunjukkan kerendahan dan keterbatasan kita. Dan nafas Tuhan yang merupakan unsur ilahi, roh kehidupan yang datang daripada Tuhan sendiri. Ini menunjukkan keistimewaan dan potensi rohani kita. Tanpa nafas Tuhan, manusia hanyalah satu bentuk kosong. Tetapi apabila Tuhan menghembuskan nafasnya, manusia menjadi makhluk hidup. Makhluk yang berpikir, merasa, dan mempunyai hubungan dengan penciptanya. Inilah formula kehidupan sejati. Debu tambah nafas Tuhan menghasilkan makhluk yang hidup. Ayat ini juga menyadarkan kita bahwa kehidupan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tanpa nafasnya, kita tidak akan wujud. Kita tidak akan dapat hidup secara bermakna. Dan kita tidak akan mempunyai arah atau tujuan. Kita mungkin mempunyai kekuatan fisikal, pengetahuan, atau kekayaan. Tetapi jika kita terputus daripada sumber kehidupan, kita sebenarnya kosong. Seperti telepon tanpa baterai. Manusia tanpa Tuhan adalah tidak berfungsi dalam maksud rohani dan kekekalan. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5, "Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Ini mengingatkan kita bahwa kebergantungan kepada Tuhan bukanlah satu kelemahan, tetapi merupakan kekuatan rohani. Marilah kita hidup dalam kesedaran akan nafas ilahi. Bagaimanakah kita boleh hidup dengan kesadaran ini pada setiap hari? Pertama, mulakanlah hari dengan doa. Ingatlah bahwa setiap hari yang baru adalah karena Tuhan masih memberikan kita nafas. Ucapkanlah syukur atas hidup yang dipinjamkan ini. Kedua, hiduplah dalam tujuan Tuhan. Tuhan tidak hanya menciptakan kita untuk hidup tanpa arah. Kita diciptakan untuk mengenal Dia, menyembah Dia, dan melayani dalam kasih. Ketiga, janganlah tinggalkan sumber kehidupan itu. Lakukanlah disiplin rohani, seperti berdoa, membaca firman Tuhan, dan bersekutu dengan sesama percaya, untuk memastikan kita terus dapat bernafas secara rohani. Dan keempat, serahkanlah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Apabila kita merasa lemah, kecewa, atau kehilangan arah, kembalilah kepada Tuhan. Ingat bahwa Dialah yang memberikan nafas, dan Dia juga mampu memulihkan dan menghidupkan kembali semangat kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Kejadian 2 ayat 7 mengajarkan kita bahwa hidup bukan sekadar soal fisikal, tetapi soal rohani.
Kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa, dibentuk dari tanah tetapi dihidupkan oleh nafas surgawi. Maka janganlah kita hidup dengan keangkuhan seolah-olah kita berkuasa atas hidup kita sendiri. Sebaliknya, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari bahwa setiap degupan jantung dan hembusan nafas adalah karena rahmat-Nya. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.